selamat pagi. Senang kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya, kapan saja saya share firman Tuhan di channel ini, saudara-saudari terinspirasi oleh firman Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita pagi hari ini saudara-saudara, karena kita bisa menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang baru, sukacita yang baru, dan di hari yang baru ini. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam. Sehingga pagi ini ya Tuhan kami bisa bangun di hari yang baru ini, di hari yang penuh berkat ini. Kami memohon ya Tuhan biar Roh Kudus yang bekerja di tengah kami. Urapi kami ya Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami hati yang berkobar-kobar untuk belajar firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, urapi ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu berkuasa, menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan kami ya Tuhan. Sehingga mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berputus asa diberi pengharapan. Pakai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Sekali lagi ada beberapa mungkin saya tidak tahu harus beberapa minggu ke depan. Beberapa minggu ke depan lah saya sebut kita akan ada penyesuaian waktu yang mana sebelumnya saya rata-rata 15 sampai 20 menit untuk beberapa minggu ke depan itu nanti durasinya 10 sampai 15 menit bukan karena saya mau mengurangi sebenarnya, saya pribadi sebenarnya lebih enak seperti beberapa minggu yang lalu kita bisa sampai 30 bahkan sejam. Tujuannya apa? Supaya kita bisa belajar firman Tuhan lebih luas dan kita bisa memahami secara komprehensif. Nah, sekalipun demikian, saya akan mencoba untuk memberikan yang terbaik dalam durasi 10 sampai 15 menit ini dan fokus ya. Jadi saudara-saudara, saya sudah umumkan di sini ya. Dan kemudian saudara-saudara, saya ingatkan kami sudah mengadakan doa terobosan dan sekaligus membuka layanan doa bagi saudara-saudari yang mau kami dukung dalam doa, silahkan ya. Hubungi kami nomor kontak yang tertera di layar kaca Anda dengan mengikuti juga format yang tertera di layar kaca Anda. Nah, sekali lagi saudara, mohon dukungan doanya. Saya percaya doa itu berkuasa. Sekarang ini memang kami pengguna internet di sekitar komplek kami ini sudah banyak yang komplain, tetapi selalu alasannya maintain ya. Jadi untuk beberapa minggu ke depan durasinya 10 sampai 15 menit. Harapan nanti kalau memang uploadnya sudah cepat kembali seperti biasa, ya kita kembali seperti biasa. Ini saya kemarin mengupload satu video saja itu bisa sampai 2 hari ya. Jadi sangat terkendala sekali. Baik saudara-saudara, itu saja pengumuman dan mari kita saling mendoakan ya. Oke, baik kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Hari ini kita belajar dari kitab Yohanes ayat yang ke-23. Seperti yang saya katakan, perikop ini kita akan bahas 3 kali. Dan yang ketiga kita bahas ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sebelum kita membahas ayat ini, ada beberapa tafsiran ya yang mendekati dengan ayat ini. Yang pertama, tafsiran yang pertama, ini adalah otoritas yang diberikan kepada murid-murid, tetapi murid-murid tidak pernah menggunakannya karena mereka berasumsi itu hanya layak dilakukan oleh Yesus. Ya. Yang kedua, penafsiran yang kedua itu berbicara tentang bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita menyatakan pengampunan terhadap orang lain,
maka pengampunan terjadi dalam diri orang tersebut. Tetapi jikalau kita mengatakan bahwa pengampunan itu orang itu tuh berdosa, maka tetap berdosa. Penafsiran yang ketiga ini berbicara tentang pengampunan secara pribadi. Jadi, kalau orang bersalah kepada kita, maka ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah itu, maka dosanya diampuni. Kalau kalau kita tidak mau mengampuni dan kita menyatakan dia bersalah, maka dia tetap bersalah. Namun yang perlu kita pertimbangkan dalam penafsiran yang ketiga ini, ketika kita juga tidak mau mengaku dosa, ini bisa kita rujuk kepada Matius 6 ayat 14-15, jikalau kita tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga tidak mau mengampuni. Nah, dari ketiga penafsiran ini, kira-kira mana yang paling mendekati? Nah, Oke, kita akan lihat seperti biasa Logos ini salah satu tools yang saya pakai dan ini menolong dan sangat menolong ya untuk melihat khususnya secara gramatikal, secara leksikal karena itu di sini lengkap ya termasuk sebenarnya kalau kita mau lihat komentarnya ya. Jadi kalau tadi saya bilang kira-kira penafsirannya di sini ada menggunakan 4 komentari ya. Tempat-tempatnya punya pandangan yang berbeda. Ya ini salah satunya di sini. Ini yang saya bacakan tadi. Ya hanya saja mungkin ketutup oleh foto ya. Enggak semua terlihat di situ. Oke. Nah, jadi ada banyak di sini fitur yang bisa menolong kita, tetapi tetap kita harus membaca berbagai referensi supaya kita mendapat pemahaman yang lebih luas ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, jika kamu ya mengampuni, ini perintahnya bersifat auris. Memang kalau secara gramatikal ini bisa kita sepakat bahwa perintah ini hanya diberikan kepada murid-murid. Kalau kita lihat secara gramatikal, ya, dan tepat seperti yang dikatakan oleh salah satu komentari bahwa ini sebenarnya adalah otoritas yang diberikan kepada murid-murid, hanya saja mereka tidak mau menggunakan kuasa ini karena para murid yakin hanya Yesus yang memiliki otoritas ini. Kemudian kalau penafsiran karena Roh Kudus ada dalam kita, kita mengatakan pengampunan orang itu diampuni. Kemudian kalau kita menyatakan bersalah, maka orang itu tetap bersalah. Nah, ada memang komentari seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan baik secara gramatikal lebih dekat kepada penafsiran yang pertama. Sedangkan untuk penafsiran yang ketiga itu lebih kepada kita mungkin melihat konteks Alkitab itu keseluruhan. Di mana kita harus mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Kalau orang bersalah terhadap kita, maka kita harus mengampuni kesalahan orang itu. Ketika kita mengampuni kesalahan orang tersebut, maka dosanya diampuni. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mengampuni dan kita tetap menyatakan orang itu bersalah, maka orang itu tak bersalah. Tetapi sebagai konsekuensinya adalah ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di surga juga tidak mau mengampuni dosa kita. Sekali lagi di sini saudara-saudara, saya sudah membukakan
kepada kita mengenai ayat ini. Tentu penafsiran yang ketiga ini bisa saja benar, ya, bisa saja. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini sebenarnya adalah yaitu apakah kita mau mengampuni atau tidak. Esensinya di situ. Untuk penerapan kita sekarang. Kemudian pertimbangan berikutnya, firman Tuhan jelas berkata, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita juga tidak akan diampuni. Anda pasti mengingat satu ilustrasi yang diberikan oleh Yesus. Ketika seorang hamba punya hutang, dia tidak sanggup lagi membayar. Tetapi orang ini dia membujuk sang tuan sehingga dia dibebaskan dari hutangnya. Kemudian dia bertemu dengan seorang hamba yang hutangnya lebih sedikit dibandingnya, bahkan dia sangat besar, lebih sedikit. Dia menuntut dengan keras, bahkan dikatakan sampai menyerahkan. Kemudian terdengarlah oleh Tuhan itu, maka Tuhan itu marah, kemudian dia dipanggil. Lalu berkata, hamba yang jahat. Ini sebenarnya adalah gambaran tentang pengampunan, bahwa Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Oleh sebab itu, karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Dalam doa Bapa kami, kita mereka ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada di sini paralel. Kalau kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita diampuni, orang tersebut pun diampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni orang, kita katakan orang itu bersalah. Tetap orang itu bersalah terhadap kita karena belum diselesaikan. Dosanya masih ada. Dan sebaliknya, Tuhan akan menuntut kita juga karena kita tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita, khusus dalam konteks yang tidak mau mengampuni. Jadi saudara-saudara, pagi ini kita diajarkan bahwa kita harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi saudara-saudara, seperti yang saya katakan, dua yang paling mendekati, kalau ini kita tujukan hanya untuk para murid, sepertinya kita akan bertanya apa relevansinya bagi saat ini. Sebabnya saya yakin yang paling mendekati dua hal ini. Ya, kalau saya kembangkan penafsiran yang ketiga lebih luas, karena itu jauh lebih praktikal dalam hidup kita, dan kalau kita hubungkan dengan beberapa ayat lainnya itu masih sangat cocok. Ya, masih sangat cocok, dan penting bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah bagi kita, supaya kita juga diampuni oleh Bapa kita yang di surga. Sekian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.